La Española တန်လွင်စီကိုခေါင်းမလျှော့ခင်နိုင်ရွက်လူမှာဥယျာဉ်ပြနှံနေခြင်းအဖြစ်သပင်ကျွတ်ချင်းကို3ဆအထိရုံနေစေပါတယ်။ La Española စပိန်မာလေးရဲ့တန်လွင်စီဘူးနီAnak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan dan perhatian secara khusus. Karena fisik dan mental anak di usia yang masih muda masih belum stabil. Jika tidak dijaga dan diperhatikan secara positif, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Jika tidak mendapatkan rasa kasih sayang orang tua dan mendapatkan perlindungan secara positif, maka dapat menimbulkan hal yang membahayakan untuk anak-anak di sekolah dan juga orang-orang di sekelilingnya. Jika tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan mendapatkan perlindungan. Tash, mata kamu gak juling apa lihat HP terus? Enggak lah Bu, HP aku nih pakai screen protector, jadi mata aku nggak capek. Ya, berarti aku yang capek ngeliat kamu main HP terus. Lagian kan aku lagi liburan. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Alah, aja kalau kerja pakai gadget berjam-jam kan. Loh, kalau main HP terus itu bisa depresi, bikin mata sakit, sama obesitas loh. Cuma nakut-nakutin aku aja. Yang ngomong psikolog anak loh, Tas, bukan ibu.
Obesitas. Bagus deh, biar nggak kelempeng kayak tengkolak. Udah Rian, kamu gak usah ikut-ikutan. Udah ini kamu makan dulu, ayo makan. Anak-anak lagi liburan, kamu gak ada waktu buat mereka. Pasienku lagi numpuk. Belum lagi aku harus bikin makalah karena Jumat ini aku mesti presentasi. Oh emangnya jadi? Emangnya kamu nggak mau jadi istri dari Ketua Komisi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak se-Indonesia? Ya asal gak kerja terus jadi lupa sama kita. Ya, semakin nggak ada waktu deh buat kita liburan. Ayah janji ayah akan cari waktu. Kalau masih ada rumah, pasti kita dibawa jalan-jalan. Ayah sama ibu kan sibuk. Oma yang hibur kita. Rian, jangan ngomong gitu dong, kan Oma udah gak ada. Pokoknya ayah janji, ayah akan coba selipin 1 hari untuk kalian semua. Kapan terakhir kamu nyekar? Kemarin. Harusnya ibu tahu kok. Aku percaya orang yang udah meninggal terus makamnya didatengin pasti bisa ngerasain cinta dari orang yang ditinggalin. Aku prihatin melihat kamu seperti ini, Nin. Mau sampai kapan kamu nyalain diri kamu terus kayak gini, Nin? Ini bukan salah kamu, Nin. Ibu meninggal karena ibu sakit. Kita juga tahu kan berapa kali ibu nyoba ngambil nyawanya sendiri. Aku mestinya bisa lebih benar jagain ibu. Ya kalau kejadiannya kayak gitu, siapapun gak ada yang bisa prediksi dong, Nin. Aku sebenarnya udah lihat. Maksud kamu? Iya. Sehari sebelum kejadian, aku sama ibu lagi ngobrol di meja makan. Ya, lagi cerita soal anak-anak aja. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku di pojokan gitu. Tapi ibu kayaknya nggak lihat karena lagi asik ngobrol. Awalnya aku nggak ngerti kenapa dikasih lihat kayak gitu. Tapi setelah kejadian baru ngerti. Apa? Mestinya aku bisa ngalangin sebelum kejadian. Apa kamu gak percaya sama aku? Tuh kamu gitu sih, selalu ngeremehin aku. Bukan yang ngeremehin. Aku kan gak ngerti yang kayak gitu-gituan. Mikir aku logika aja. Lagi pula semua hal yang berbau mistis aku paling gak suka. Ya emangnya kamu pikir aku mau apa dikasih lihat kayak gitu? Enggak, San. Nin, kamu tahu aku sayang sama kamu dan kamu segalanya buat aku. Tapi halusinasi yang kamu alami itu nggak nolong sama sekali. Takdir nggak bisa dilawan, Nin.
Maaf, tadi pintunya terbuka jadi saya masuk. Saya pikir tidak ada siapa-siapa. Ibu siapa? Ibu istrinya Pak Hasan ya? Iya, ibu siapa? Saya Narsih. Saya yang bantu merawat Bunda di kampung. Bunda? Ibunya Pak Hasan. Kondisi Bunda semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kadang ada hari bagus, tetapi juga kadang ada hari buruk. Dia sudah tidak banyak ingat lagi. Udah separah itu? Dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Kita yang ngejagain hanya bisa bilang, "Gak ada siapa-siapa, Bunda. Bunda kan tinggal sendiri." Kata dokter yang merawatnya, ini biasa terjadi kepada orang-orang di usia seperti beliau. Maaf, tapi saya nggak tahu nama penyakitnya apa. Terakhir, Ibu dan Pak Hasan menjenguk Bunda kapan ya? Saya belum pernah berkunjung ke sana. Kenapa tidak berkunjung? Suami saya nggak pernah mau. Memangnya ada masalah apa antara Bunda dan Pak Hasan? Maaf, tapi Bu Narsi kesini ada apa ya? Bukan, Bu. Saya kesini bukan minta uang. Saya kesini cuma mau pamit, karena saya sudah tidak bisa lagi mengurus Bunda. Kita tidak pernah tahu Bunda akan berapa lama lagi bersama kita. Maksud Ibu? Sudah waktunya anaknya pulang untuk merawat ibunya. Mungkin itu yang diinginkan Bunda sebenarnya. Bunda itu Alzheimer. Aku juga nggak tahu kalau penyakit itu separah itu. Selama ini kamu udah tahu terus kamu nggak buat apa-apa. Aku tuh sampai nggak enak loh tadi sama Narsi. Kelihatannya kayak kita nggak peduli gitu. Narsi? Lain kali kalau datang ke sini kasih uang aja lah. Bunda kan udah semakin tua. Nggak sebaiknya kamu pulang ya ketemu. Nggak bisa dong, Nen. Emang ibunya Ayah masih hidup? Kita kok nggak pernah ketemu? Ibunya Ayah itu tinggalnya jauh. Jadi kalian nggak pernah ketemu. Terus kenapa kita nggak pernah ke sana? Wantino banget sih. Son, mungkin ada baiknya Bunda kita jemput tinggal di sini. Nggak bisa dong, Nen. Ya, mungkin siapa lagi yang Kerjaan ngurus aku kalau sibuk, bukan kamu kita. kayak nggak tahu aja, Bunda minggu bisa depan kok aku tinggal di pulang kamar malam ibu. terus. Aku yang bisa bantu. Aku udah nggak ada waktu untuk ngurus ibu. Beda nih hubungan aku sama Bunda dengan hubungan kamu sama ibu kamu tuh beda nih. Kita udah biasa hidup sendiri-sendiri. Ya, tapi kan kalau misalkan Beda. Kamu nggak tahu apa-apa. Rian makan. Tasya juga ya makannya. Semua orang tua pasti beda. Tapi yang namanya ibu pasti sayang sama anaknya. Aku tahu itu karena aku juga seorang ibu, San. Ya aku sebenarnya males banget balik lagi ke sana.
Emangnya dulu ada apa sih? Gak ada apa-apa, Nil. San, tunggu dulu, dengerin dulu dong. Sekarang Bunda udah gak ada yang jaga. Kita gak usah lama-lama, sayang. Kita bawa Bunda ke Jakarta, abis itu udah. Aku ngerti kok kerjaan kamu lagi sibuk banget. Aku yang bantu ngurusan. Aku baru aja kehilangan ibu aku. Aku gak mau kamu ngerasain nyesel seperti aku rasain. Kamu loh yang janji mau selipin waktu buat anak-anak. Ya kan? Di Google Map aja nggak ada. Nikmatin aja, Tas. Belum pernah kan tinggal di rumah yang jauh dari mana-mana. Tangga paling deket aja sekitar 1 jam jalan dari sini. Rian mana? Rian? Rian? Mana sih dia? Rian? Rian? Hei, kamu ngapain di sini? Nggak tahu. Kamu masih punya kunci rumah ini? Kunci rumah ini cuma ada 2. Yang satu dipegang Bunda, yang satu lagi ini. Assalamualaikum. Masuk ya. Assalamualaikum. Mas dirapiin. Dirapiin tasnya. Anak-anak kesini dulu ya. Ayah sama ibu mau lihat nenek dulu. Iya, Bu. Bentar ya. Yuk. Muka ayah kok bete banget. Mungkin pas saya foto, ayah nahan. Bunda. Hasan. Bun, Bunda. Bun, Bunda, Bunda. Dengar nggak? Dengar apa, Bun? Kamu dengar nggak? Bun, ini Hasan, Bun. Ini Hasan, Bun. Hasan. Iya, Bun. Bun, Bunda. Bunda. Lepas pisaunya kasih ke Hasan, Bun. Ya, Bun, ya. Ya. Kamu nggak berubah.
Yang ini mukanya mirip banget sama kamu. Rambutnya, matanya, giginya mirip banget. Kalau yang ini nggak terlalu mirip. Malah hidupnya sepertinya di dunianya sendiri ya. Mungkin mirip sama ibunya. Bunda udah minum obat belum? Obat itu cuma bikin Bunda lemes, pusing. Bunda nggak tahu kalian mau datang, jadi nggak siapin apa-apa. Oh nggak apa-apa kok Bun, ini aja kita juga dadakan perginya. Aku aja nggak mau kena sama sejadah. Bunda ada kok. Kamar kamu bukan di situ. Kok pintunya dikunci? Memang dari dulu nggak bisa dibuka. Kenapa? Udah Rian nggak usah banyak tanya. Sini. Kamar kalian berdua di sana ya. Ayo. Kita harus sekamar gitu? Udah dong Tasya, ini kan bukan hotel. Ya aku juga tahu Bu, kalau hotel kan mesti dikasih welcome drink sama masuk udah. wifi. Ayo. Nina urus anak-anak dulu ya Bun. Kasian tadi perjalanan jauh. Nina sama Hasan juga belum sholat maghrib. Emang kamu tahu arah kiblat? Belum. Itu arah pohon. Baterai laptop kamu nggak habis-habis apa? Lusa ini kan aku harus presentasi. Nyari apa? Makalah aku. Oh, aku lihat tuh di meja kerja kamu di rumah. Astaga, ya ampun. Kayak ketinggalan segala lagi. Gimana caranya aku nyelesain kerjaan kalau begini? Ya udah, besok kan juga udah balik. Masih ada waktu buat nyelesain. Aku keinget ibu. Rian, kamu ngapain sih? Aku lagi nyari tempat pensilku. Nggak ada di situ. Kak, ada yang berdiri di depan rumah. Siapa? Nggak tahu. Kalian juga ngapain sih? Masih pada bangun? Tahu tuh Rian, keluar kamar. Kalau aku sih kamar terus. Siapa dia? Nggak tahu. Zombie kali. Mana ada zombie di kampung? Dia cuma ngeliatin rumah ini aja loh.
belum tidur? Belum, Bun. Sini. Tak lilo 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 ledo cuk menang ojo pijar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus udah pada bangun. Nih, Bunda udah siapin mie ongklok, nasi megono, geblek, ini tempe kemul. Kapan masaknya, Bun? Bunda kan selalu bangun pagi. Anak-anak kalian juga udah pada makan duluan. Bun, sebenarnya kedatangan Hasan dan Nina ke sini, kita mau jemput Bunda untuk ikut ke Jakarta. Bunda kan di sini udah tinggal sendiri, nggak ada yang jagain. Jadi nanti biar Hasan cari orang untuk... Biar Bunda yang siapin buat Hasan. Kalau kamu nggak suka nasi megononya, mau mie ongkloknya. Bunda ambilin ya, yang banyak. Udah. Bunda taruh. Ya. Sekarang Bunda duduk. Duduk. Bunda denger nggak tadi Hasan ngomong apa? Ini kan rumah kita. Kamu yang harusnya tinggal di sini. Nggak bisa, Bun. Hasan sibuk, Hasan banyak kerjaan. Hasan harus balik ke Jakarta. Alasan. Bun, Hasan lagi ada kesempatan yang bagus buat karirnya. Emang Hasan kerjaannya apa? Psikolog anak, Bun. Udah banyak loh pasiennya. San? Kamu? Psikolog anak? Bun, Bunda, maksudnya Hasan, kalau Bunda ikut kita ke Jakarta, Bunda bisa lebih dekat sama cucu-cucu gitu loh, Bun. Bunda nggak bisa tinggalin rumah ini sampai kapanpun. Kamu mestinya tahu itu. Bun, tapi kan Bunda udah gak ada yang ngurus. Kalau bukan Bunda yang ngurus rumah ini, terus siapa yang jaga? Di pihak. Ya. Baik. Ya. Terus kita nggak ke sini gitu. Bagus dong. Nggak betah dia di rumah sendiri. Dia lagi ada kerjaan penting di Jakarta, Bun. Sebenarnya kita kesini mau jemput Bunda aja. Bunda nggak perlu dijemput. Ya, tapi kan Narsih yang selama ini jagain Bunda udah nggak bisa jagain Bunda lagi.
Narsi. Iya, yang selama ini jagain bunda di rumah waktu itu. Bunda nggak kenal. Selama ini Bunda tinggal sendiri. Enak. Bun, nambah lagi? Enggak, terima kasih. Sudah cukup. Maaf, Anda siapa ya? Nina, Bun. Istrinya Hasan. Aku menantunya Bunda. Ini cucu-cucu Bunda. Bunda mau minum? Jangan pegang-pegang. Kamu dengar nggak? Dengar apa, Bun? Dengar nggak? Hari Kiba, 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 Hari Kiba. Udah, kamu jangan nangis. Ini bukan tanggung jawab kamu.
Bunda ke kamar dulu ya. Bunda agak capek. Gokil ya, Bu. Rian, Aku cuma nanya, Bu. kamu tahu kata kayak gitu dari siapa sih? Kata siapa? Rian. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, Rian. Iya, waktu enggak, Rian. Aku nggak pernah. Udah. Rian, pokoknya kamu nggak boleh ya pakai kata-kata kayak gitu. Intinya ini tuh nenek kalian, jadi kalian harus jagain dia. Sama kayak ibu kalau udah tua, nanti kalian jagain ibu kan? Iyalah, Bu. Mana mungkin aku tinggalin ibu sendirian kayak gini. Kalau Rian? Kalau ibu udah gokil kan janji bakal lurus ibu sampai kapanpun. Tash, kamu bisa nggak sih 5 menit aja nggak megang gadget? Aku tuh nggak lagi chattingan kok, Bu. Aku tuh lagi edit foto. Ya udah tidur. Ya Rian tidur. Besok lagi gambarnya ya. Yang hitam ini siapa? Gak tahu. Rian, Rian, jangan lupa ketidur. Rian. Rian. Rian, kamu ngapain? Rian, gak usah main-main deh. Aku kasih tahu ibu ya. Rian, itu kan kamar nenek. Kak. Ada yang mau aku kasih lihat. Tadi aku mau pipis, cuma bangunnya telat. Ya udah, kalau gitu kamu tidur di tempat tidur aku dulu ya. Beneran deh, Bu. Kayaknya rumah ini angker banget deh. Kita pulang aja yuk. Kan mesti nunggu ayah. Habis itu kita langsung pulang kan? Kalau kita pulang siapa yang ngurus nenek? Nyusahin banget sih. Ya, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Emang bener kok, Bu. Ya nggak boleh dong Tas ngomong kayak gitu. Tas, dengerin ibu ya. Nenek kamu tuh lagi sakit. Kalau kita semua pergi, siapa yang ngurus? Kasihan kan? Nggak bisa. Udah.
Saya kasih ke Nina, Bun. Bunda. Bun, kasih pisaunya ke Nina, Bun. Bun, kasih ke Nina ya. Pisaunya, Bun. Pisaunya ya, Bun. Kasih, Bun. Kasih Nina ya. Masuk ya, Bun, ya. Masuk, Bun. Ibu kamu masih ada? Nggak ada, Bun. Sakit apa? Emang udah waktunya aja, Bun. Kamu dekat sama dia? Deket, Bun. Cuma di hari-hari terakhirnya Nina kurang kasih perhatiannya semestinya. Bunda kok tiba-tiba pengen jahe ya? Kita ada persediaan nggak? Bun, kayaknya Nina nggak bisa tinggalin Bunda dalam keadaan kayak gini. Bunda nggak apa-apa kok. Nanti aja ya pas Hasan balik. Bunda itu kalau udah minum jahe, rasanya jauh lebih tenang. Ini kamu pegang. Kunci aja dari luar ya. Saya pegangin adek kamu. Kalian tunggu sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Tas jagain adek. Rian, jangan jauh-jauh. Pak, permisi Pak. Pak, mau beli Pak. Pak, permisi mau beli. Pak. Maaf, Pak. 2 hari ini saya nggak tidur-tidur. Maklum, warga di sini banyak minta bantuan ke sini. Pak nggak mau pakai sarung dulu. Maaf, Pak. Ya, dari mulai kampung atas sampai kampung bawah, kalau minta bantuan ya larinya ke sini. Bantuan kayak apa? Banyak, Mbak. Urusan spiritual, urusan keagamaan, urusan penyakit non medis, urusan rumah tangga, bahkan urusan kejantanan aja nyarinya Pak Ustadz. Baterainya dulu, Pak. Oh ya. Mbaknya ini katanya budaya. Kok tahu? Oh ya tahu. Rumahnya masih banyak yang ganggu ya. Tas,
jagain adik kamu? Saya itu biasa nangani hal-hal kayak gitu. Ya, seperti penampakan, rumah angker, kuburan keramat, orang kesurupan, anak hilang. Nah, ilmu saya itu jauh lebih laku daripada warung saya. Anak hilang? Iya. Pernah kejadian itu anak hilang. Ibunya itu sampai stres. Gila. Tasya, Rian mana? Aku nggak tahu, Bu. Gimana sih kamu, Rian? Rian. Rian? Wah, masa disuruh jagain? Iya, aku tahu. Rian. Rian! Rian! Ya Allah, Rian. Rian! Rian, kamu di mana, Rian? Rian. Rian! Rian. Rian. Rian, kamu di mana, Rian? Ya Allah, Rian. Rian! Rian, kamu di mana, Rian? Aduh, Rian di mana? Nggak tahu kamu. Rian, kamu di mana, Rian? Rian! Rian. Rian, astaga, kamu ngapain di sini sih, Rian. sayang? Kamu tahu nggak dari tadi kita nyariin kamu ngapain? Kan ibu udah bilang jangan pergi jauh-jauh, jangan kemana-mana. Ibu udah khawatir, tahu nggak sih, sayang? Astaga. Ya ampun, tuh kamu nggak kenapa-napa loh. Nggak boleh kayak gitu lagi ya. Kalian tunggu di sini, pegang tasnya. Iya, Bu. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya, ya? Bu. Tasya jagain Rian. Iya. Ujungnya Edian deke pancen. Edan. Udu. Deke sing edan. Wong edan, lemah tandur kentang kabeh. Tandur liyane ngapa? Nyong arep-arep gunung dewek, malah gunung wis panas. Kopi ini lali, gue sampai ada.
Hasan udah balik? Belum, Bun. Ini baru aja ngabarin kerjaannya berhasil, alhamdulillah. Apa? Yang perlindungan anak itu? Gak pantas kayaknya nerima tanggung jawab itu. Nin! Hei! Nin! Ada yang kamu tutupin nggak dari aku? Maksudnya? Tentang rumah ini. Rumah ini nggak ada apa-apa. Bunda harus cerita ke Hasan. Cerita apa? Kalau Bunda diganggu. San, 25 tahun yang lalu ada anak hilang di kampung ini namanya Dimas Rangga. Ibunya yang malam-malam suka berdiri di depan, San. Tahu dari mana kamu? Tadi aku lihat Narsi yang aku jaga Bunda. Dia nggak jaga Bunda, San. Bunda selama ini tinggal sendiri. Dia ngaku-ngaku aja. Tapi coba deh kamu tanya Bunda. Tangan Bunda kenapa? Bunda nggak ingat. Dengar Hasan. Tadi Bunda nyayat tangannya sendiri, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Aku udah ambil pisaunya. Kalau pisaunya kamu ambil, gak mungkin tangan Bunda berdarah kayak gitu. Kamu mau sabotase kerjaan aku? Ini nggak ada hubungannya sama kerjaan kamu, San. Ya kamu baru ditinggal 1 hari kerja aja udah kayak gini. Gimana caranya kamu ngurus Bunda di Jakarta? Rumah ini ada yang ganggu Hasan, namanya Arikiba. Bunda kayak gini tuh kan diganggu bertahun-tahun. Tadi kamu bilang nama anaknya Dimas Rangga? Iya. Ya terus Arikiba siapa? Aku nggak tahu, Hasan. Aku nggak tahu. Kita harus cari pertolongan, Sang. Ini sesuatu yang kita nggak ngerti. Nggak mungkin, Nin. Nggak mungkin. Ini kamu kecil. Kalau kita bilang sama 1 orang, 1 kampung bisa tahu. Rumah ini ada rohnya anak kecil dan aku lihat sendiri, San. Aku lihat sendiri. Kamu dengar dulu aku. Kamu tenang, kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Bunda, ada yang gangguin Bunda di rumah ini.
Enggak ada yang gangguin Bunda. Bunda mau istirahat aja. Bun, ayo dong Bun, ngomong ke Hasan dong Bun. Bun, Bunda, Bun. Hasan, sumpah ini bukan halusinasi aku, sumpah kamu mesti percaya sama aku karena ini. Anak kita juga lihat, San. Dong, Nin, udah. Hasan. Udah, aku capek. Aku capek, Nin. Siapa ini? Nggak tahu. Anak kecil yang kamu gambar ini siapa, Rian? Mirip kayak foto ayah masih kecil. Kamu bukan penghuni rumah ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sudah ada di sini, tapi masih jauh. La ilaha illallah. Ari Kiba. Illallah. La ilaha Ari Kiba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ari La Kiba. ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bunda saya kenapa? Illallah. La ilaha 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 Sudah cukup. Jangan mempermainkan bunda saya seperti ini.
Kalau besok pagi Bunda belum mau ikut kita terus mau gimana? Aku udah gak bisa apa-apa lagi, Nen. Kamu tuh mau sampai kapan sih lari dari masalah? Lari? Siapa yang lari? Aku nggak lari. Aku cuma realistis kalau aku nggak nyaman di tempat ini, aku pergi. Segampang itu. Ya, coba deh kamu ingat-ingat waktu masih kecil ada kejadian Kejadian apa? Tahu, yang mestinya tahu kan kamu sama Bunda. Ya kalaupun ada kejadian belum tentu di saat kita tinggal. Rumah ini dibangun udah lama, Nin. Mungkin aja ada 3 sampai 5 keluarga yang pernah tinggal di sini. Jadi kemungkinannya banyak. Aku tahu. Kamu pasti masih trauma kehilangan ibu kamu, ya kan? Dan sekarang kamu mau nolongin Bunda. Tapi kamu harus ingat gak segampang itu untuk semua kamu beresin masalah ini. Bunda itu sakit karena Bunda udah tua, bukan karena rumah ini, Nin. Jangan kamu hubungin segala sesuatu yang mistis demi pembenaran teori kamu. Bunda udah nggak kuat lagi, Nin. Nggak kuat apa, Bun? Sebenarnya dia anak baik. Siapa? Nin, kamu udah bikinin Bunda teh jahe belum? Terus itu si Hasan belum pulang sekolah. Bunda belum jemput loh. Dia nggak berani pulang sendiri. Udah, Bun. Udah Nina jemput kok Hasan. Bunda tidur ya. Kan udah minum obatnya. Biar besok pagi lebih segar. Ya. Ayo, Bun. Barang-barang udah masuk semua ya? Anak-anak? Udah dari tadi? Dari tadi pagi Bunda nggak kelihatan, aku mau cek dulu. Nin, kita udah berusaha yang terbaik. Kamu nggak usah kecil hati. Kalau Bunda emang nggak mau, kita nggak bisa paksa. Hidup kita, karir aku bukan di sini, semua ada di Jakarta. Iya, tapi aku coba ngomong dulu. Bun. Nih, lihat nih foto kakak jadi jelek gara-gara kamu. Udah.
Bun, bangun dulu yuk. Bun. Yuk, masuk. Ayo masuk. Bunda. Bun. Keren banget. Wow, ganti aja. Ganti aja. Besok semua kalian harus bangun pagi ya, biar kita nggak kena macet. Akhirnya kita pulang juga. Nggak sebaiknya rumah ini kita beresin dulu. Apalagi yang mau diberesinin? Barang-barang Bunda? Bunda kan udah nggak ada. Emangnya kamu masih mau tinggal di sini? Kita nggak mau tidur sama ibu dan ayah malam ini. Iya ya, aku juga udah gak nyaman lagi tidur di sini. Nggak apa-apa, kita kan cuma tinggal semalam. Besok juga udah pulang kok. Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu cuma sedih aja. Ya. Yuk. Dengar gak? Hari Kiba. Arah kiblat, arah kiblat, arah kiblat. Emang kamu tahu arah kiblat? Belum.
Itu arah pohon. Harus pakai kancing. Udah, kamu jangan nangis. Ini bukan tanggung jawab kamu. Anak hilang. Ibunya itu sampai stres. Gila. Udah. Sebenarnya dia anak baik. Rasa pengen tahu kamu itu kadang suka berlebihan, Nin. Mau sampai kapan kamu tutupin semua ini? Aku udah bilang sama kamu, aku nggak mau balik lagi ke rumah ini. Kamu yang maksa aku. Bunda bener, kamu bisa cuma lari aja dari masalah. Waktu kecil aku keras anaknya. Aku nggak mau ngalah sama sekali. Aku nggak tahu ini karena didikan Bunda atau karena memang sifat cacat aku aja. Cuma Dimas satu-satunya yang hampir setiap hari main ke rumah aku. Bunda juga sayang sama Dimas. Kita udah kayak kakak adiknya. Namanya kakak adik pasti ada rasa saingan. Siapa yang paling disayang, siapa yang gambarnya paling bagus, siapa yang paling kuat. Kita lakukan yang terbaik untuk Bunda. Semuanya untuk Bunda. Kejadiannya begitu cepatnya. Aku nggak sadar tiba-tiba Dimas jatuh dan tangan aku penuh dengan darah. Bunda cuma mau ngelindungin aku. Aku tahu mungkin keputusannya salah, tapi Bunda panik dan dia nggak mau terjadi apa-apa sama aku. Ingat Hasan, ini bukan jadi tanggung jawab kamu. Sampai kapanpun ini jadi rahasia kita berdua. Terus ibunya Dimas datang ke rumah, panik, ketakutan mencari Dimas. Tapi yang aku lihat, Bunda tenang sekali untuk menutupi semua ini. Kalau kamu sayang Bunda, kenapa kamu bunuh dia? Tahu apa kamu? Bunda ngasih lihat aku. Bunda udah ngebayang kita, Nin. Kita? Omongannya Bunda udah gak bisa dipegang. Ini bisa bocor kemana-mana, Nin. Kamu harus tahu kita udah berhasil ngebangun keluarga bahagia. Ngerintis karir aku juga gak gampang, Nin. Aku gak mau ngorbanin semua itu cuma gara-gara kesalahan masa lalu aku aja. Ini kesalahan aku sama Bunda, Nin. Aku sayang sama kamu, aku sayang sama anak-anak. Kasih aku kesempatan, Nin. Kamu mau aku gimana? Aku cuma minta tolong sama kamu, maafin aku. Aku mau kita mulai lagi. Untuk jalin hubungan yang lebih jujur. Aku janji aku gak akan nutupin apapun dari kamu.
anak ini mesti dibalikin ke ibunya. Aku akan coba hubungin Ustadz Dirman untuk cari orang yang bisa proses ini. Semoga kita bisa cepat untuk kembaliin anak ini sama ibunya. Aku mohon sama kamu jangan bilang sama anak-anak dulu. Biar nanti kita yang jelasin sama mereka. Tasya, Rian. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak mau balik lagi ke rumah ini. Kamu yang masak. Tasya, buka pintu, Tasya. Tasya. Ayo, kita mesti buru-buru pergi dari sini. Nanti ibu jelasin. Ayah kemana? Buruan, masuk mobil. Nanti aku jelasin. Masuk mobil, masuk. Astaga. Kalian tunggu sini, jangan kemana-mana. Kemana, Bu? Nanti ibu jelasin. Jangan kemana-mana. Tunggu di situ, tunggu. Masuk mobil. Cepetan.
cepetan. Ayo Rian, cepetan. Bu, kita nggak nunggu ayah, Bu. Udah Tasya, nggak usah nanya-nanya. Aduh. Bu, kita kenapa tinggalin ayah, Bu? Udah Tasya. Udah pokoknya tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ibu mau kemana lagi? Bu, ibu mau kemana? Kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ibu. Jangan kemana-mana. Iya. Jagain Rian. Iya. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Aku percaya kalau orang yang udah meninggal terus makamnya didatengin pasti bisa ngerasain cinta dari orang yang ditinggalin. Bu, kita ke makam ayah nggak?
San.